Oke, ya, 1, 2, 3, 1. Oke. Terima kasih, terima kasih kehadirannya, Lili. Selamat Hari Kartini buat seluruh pembaca Indonesian Lantern dimanapun Anda berada. Ini tanggal 21 April 2021, pukul 11 malam atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Apa kabar, Lili? Baik. Baik, Pak. Apa kabar di sana? Baik ya. Ya, hangat. Hangat. Hangat ya. Oh, Selamat Hari Kartini sekali lagi, dan terima kasih. apa, uh, untuk memperingati Hari Kartini, kami Indonesian Lantern, seorang Kartini muda bernama Lili Hikam, atau lengkapnya Halida Putri Widyastuti, ya, betul ya. Ya. Tamu kita adalah lulusan dari UCI, University of California Irvine, tahun 2020, betul? Ya. Ya. Tamu kita ini masih muda dan meraih gelar PhD untuk bidang maaf sebutkan Lili. Biomedical Science. Biomedical Science, ya. Sekarang berada di Indonesia dan bekerja di sana, ya. Ya. Okay. Baik, sebelum saya panggil Lili aja ya. Ya, Lili, Pak. Lili Hikam adalah putri dari salah seorang mantan menteri pada zaman Presiden Gus Dur waktu itu. Beberapa hari yang lalu, Lili menuliskan uraian ilmiah, boleh dikatakan begitu, atau populer, ya, mengenai vaksin Nusantara. Sekarang sedang heboh dibicarakan, dan Lili sebagai seorang ahli stem cell kalau nggak salah, betul ya? Tidak? Iya, Pak. Oke, thank you. Menguraikan sedikit banyak tentang tulisan populernya itu. Bisa diceritakan kenapa Lili merasakan prihatin dengan vaksin Nusantara? Silakan Lili. Ya, terima kasih Pak Didi sudah mengundang saya untuk interview atau wawancara di sini. Jadi alasan kenapa saya menuliskan ya opini piece tersebut soal vaksin Nusantara itu karena ya ini bukan kali pertama, kedua, atau ketiga ya sering ada kayak klaim-klaim bombastis di Indonesia soal sains. Jadi ya kita sering dengar bahwa obat ini, tanaman herbal ini bisa menyembuhkan kanker, bisa ini, bisa itu, tapi tidak ada buktinya sama sekali. Dan ya saya lihat lagi, apalagi masalah vaksin ini ya, masalah vaksin COVID-19 ini bukan hanya vaksin Nusantara ini, vaksin lain pun banyak misinformation-nya gitu loh, Pak. Jadi dari vaksin Sinovac sampai vaksin AstraZeneca yang sampai sekarang ya masih nggak jelas kehalalannya itu, meskipun ya akhirnya diberikan izin pakai karena memang lagi force majeure ya sekarang oleh MUI. Dan kemudian ya vaksin ini, karena ini menurut saya yang paling banyak lah ininya, kayak dosanya gitu loh Pak, karena klaimnya itu adalah klaim dari Pak mantan Menteri Terawan, itu mengklaim bahwa vaksinasi ini bisa memberikan imunitas seumur hidup, padahal itu belum ada buktinya gitu loh Pak. Dan satu lagi, dan kebohongannya dua sih menurut saya, dan satu lagi adalah bahwa ini adalah cetusan anak bangsa dan dinamakan sedemikian rupa vaksin Nusantara. Padahal kita semua ya oke deh, boleh deh kita
ada caveatnya, oh yang mengerjakan ya memang orang Indonesia. Tapi idenya itu bukan dari Indonesia, maaf saja. Idenya itu dari perusahaan Amerika ini, iVita, yang kebetulan CEO-nya itu Hans Kirsten. Dia dulu profesor di UCI tapi sudah resign untuk membina company-nya ini. Menarik. Nah, ya itu berdasarkan riset beliau yang menemukan bahwa sel-sel dendrit di dalam badan ini bisa di-engineer atau direkayasa untuk menstimulasi sistem imun tubuh untuk memerangi kanker. Jadi selama ini setahu saya ya belum ada yang sel dendrit terapi ini yang bisa dipakai untuk COVID-19. Nah, kalau misalnya nanti bisa, bagus sekali. Akan tetapi sampai sekarang kita belum lihat datanya gitu loh Pak. Belum lihat data, satu, belum ada data di binatang. Jadi kalau kita mau mendevelop sebuah obat itu ada step-stepnya ya Pak. Jadi ada step preclinical, clinical, dan akhirnya preclinical, akhirnya baru bisa dipasarkan. Jadi di step preclinical itu biasanya ada data di binatang. Jadi Uji kayak coba di binatang. uji coba di binatang gitu, apakah konsep yang kita bilang ini, jadi konsepnya tadi itu adalah kalau kita merekayasa sel dendrit untuk mengenali atau ya kalau kita merekayasa sel dendrit untuk mengenali virus SARS-CoV-2 atau COVID-19, Iya. nantinya kalau diinjeksiin lagi ke manusia atau ke binatang atau apapun itu, nanti akan bisa memberikan imunitas. Nah, ini belum ada datanya sama sekali, belum ada buktinya sama sekali. Kok udah bisa ngomong kayak begitu gitu loh, Pak. Dan IDVA waktu itu masih dalam phase 1, the first phase atau gimana? Belum sama ini sekali. kan bilangnya harus, kalau yang menurut saya ini, kalau yang saya lihat ini harusnya phase 1 baru selesai gitu loh Pak. Oh, okay. Harusnya berapa phase itu? Berapa tahap lagi? Ada 3 phase. Jadi phase pertama itu cuma untuk menentukan apakah obat atau barang kita ini safe atau aman dipakai. Ini tidak untuk menentukan apakah berfungsi atau apa, cuma untuk menentukan ini aman dipakai, itu aja. Phase kedua dan ketiga itulah baru untuk melihat apakah berfungsi untuk ya berfungsi sesuai yang kita mau, yaitu menghasilkan imunitas, memberikan immunity seumur hidup, meskipun ya saya bingung juga gimana caranya. Apakah pasiennya akan di-track seumur hidup? Kayak gitu loh, Pak. Yeah. Kayak gitu. Nah, okay. Silakan. Nah itu kalau berdasarkan berdasarkan press release-nya iVita itu baru akan dimulai phase 2 begitu Pak. Kira-kira dalam uraian Anda itu Anda menyebutkan bahwa ini memakan waktu lama ya? Biasanya sih gitu Pak. Phase 1 itu ya mungkin 3-5 tahun. Okay. Phase 2 sekitar segituan juga. Jadi kalau normalnya proses pembuatan obat itu biasanya sekitar 10 tahunan gitulah Pak, 5-10 tahun. Lama, ya? Tapi mungkin karena ya lumayan lama dan mahal. Tapi mungkin karena kita sedang dalam keadaan ya butuh wabah pandemi ini, ya bisa dipercepat, makanya kita bisa dapat vaksin Pfizer, vaksin Moderna, vaksin Sinovac dalam waktu yang cepat itu karena ada ya expediting gitulah Pak. Ya, timeline expedition gitulah Pak. Ya. Bisa diceritakan ini apa ya? Ini dilakukan ini prosedurnya pada awalnya bagaimana? Jadi virus ini disuntikkan dulu ke dalam tubuh, kemudian diambil
lagi, kemudian Um, direkayasa tadi, kemudian baru dimasukkan lagi gitu kan ya? kalau Sederhananya begitu. yang kalau sederhananya si iVita ini, jadi dia me- mengambil sel. Jadi mereka ambil darah pasien atau Oke, darahnya relawan gitulah Pak. Setelah itu dari sel darah itu, sel darah dendritnya diisolasi, oke, habis itu dikembangbiakan di lab. Nah, setelah selnya cukup banyak, barulah dia diekspos atau dikultur bersama dengan um, virus SARS-CoV-2, atau setidaknya inilah um, bagian dari SARS-CoV-2 yang menginisiasi infeksi, yaitu spike proteinnya itu, oke. protein S. Nah, setelah si dendritic cell-nya ini ketemu dengan spike proteinnya ini, si dendritic cell-nya ini akan biasanya kayak dimakan gitu, Pak. Oh, Dimakan sama dendritic cell, habis itu setelah dimakan itu ditelan, terus dimunculkan lagi di permukaan selnya gitu. ya. Nah, sel yang sudah bisa seperti itu namanya uh, ya sel dendrit yang sudah seperti itunya itu nanti dibalikan lagi ke relawan tersebut. Nah, di dalam di dalam badan pasien atau relawan itu, harapannya adalah sel dendrit ini nanti akan menstimulasi um, sistem imun seperti sel T, karena mereka sudah menunjukkan spike protein itu kan. Iya betul. Nanti sel-sel imun lain itu akan lihat, oh ada ini, dan mempelajari gimana caranya kita, ya pokoknya nanti mereka akan ingat. Jadi misalnya suatu saat nanti ada Serangan. atau pasien ini atau relawan ini terpapar virus COVID atau virus SARS-CoV-2 itu, nanti mereka akan bisa, sistem imunnya akan ya lebih siap lah untuk menghadapinya gitu. Jadi kalaupun sakitnya tidak akan separah orang-orang yang belum divaksinasi, Oke. dan bisa lebih sembuh lebih cepat gitu Pak. Harapannya sih seperti itu Ya. gitu. Dalam dalam tulisan Anda itu sangat mahal ya, menurut Anda ya. Itu berapa? Ya, Harganya berapa? ya karena belum ada jenis terapi seperti ini, jadi saya ya pakai apa ya bahasa Indonesia-nya? Estimasi. Pakai ya estimasi dari terapi yang sudah ada. Nah, terapi dendrit cell vaksin ini kan sebenarnya diklasifikasikan sebagai, ini sebenarnya di awalnya ya Pak, di develop untuk cancer immunotherapy Oke. Ya, betul. gitu. Jadi untuk melatih sistem imun kita untuk mengenali sel-sel kanker, dan kemudian ya nanti um, instead of pakai kemoterapi atau pakai Oh, radioterapi, kita mengandalkan sistem imun kita aja. Jadi kayak vaksin gitu lah, Pak. ya, betul. Ya, semacam vaksin against cancer. Nah, Bukan um, bukan COVID. bukan COVID, awalnya memang didevelop untuk cancer Ya. gitu Pak. Nah, yang ada sekarang ini yang sudah di-approve sama FDA itu uh, cancer immunotherapy, tapi basisnya bukan sel dendrit, basisnya sel T. Pernah dengar kan sel Ya, T? ya, CLT ya. Ya, jadi prosesnya sama Pak. Jadi sel T-nya pasien diambil, Hmm. diisolasi lah dari darahnya, direkayasa bisa mengenali uh, untuk bisa mengenali sel-sel kanker di dalam badan, ya seperti itulah. Ya. Nah, proses rekayasa, proses pengembangbiakan sel-sel ini, dan proses administrasi obatnya ini kembali itu um, sangat mahal, dan karena alat-alat yang dipakai untuk merekayasa selnya itu mahal, reagennya mahal, um, sang pasien setelah diberikan imunoterapi ini harus dipantau dan segala macam, jadi harga terapinya itu mahal itu Pak. Jadi Anda sekitar, tuliskan sekitar 5, sekian miliar iya, ya itu kalau di rupiah. Amerika ya Pak, Oh, 5 miliaran, sekitar 5 miliar segituan rupiah lah. untuk satu orang. Uh-uh.
Untuk ya per orang, Untuk per pasien per gitu. pasien. Mm-mm. Jadi, Nah, oke, teruskan. jadi sesuatu yang semahal itu apakah kira-kira bisa dipakai di Indonesia atau apakah akan bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Itu loh Ya. pertanyaannya. Apakah ini kan sudah banyak ya sejumlah orang anggota DPR, sejumlah mantan Hmm. menteri juga yang menjalani ini, oke? Ya, Bayarnya segitu, menurut Anda? uh, Kalau perkiraan saya Anda? saya nggak tahu apakah mereka bayar atau nggak ya Pak. Nggak ada informasinya, tapi ya itu prerogatif mereka sih kalau mereka mau melakukan itu. Oke. Silakan saja kalau mereka mau. Tapi yang saya khawatirkan atau yang saya kritisi itu adalah terjadinya politisasi sains gitu loh Pak. Jadi kita menilai keabsahan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan siapa yang mendukung dan siapa yang tidak gitu loh Pak. Bukan dari ininya, bukan dari sainsnya sendiri apakah masuk akal atau tidak gitu loh Pak. Apakah ini hanya untuk satu pasien? Maksudnya kan dalam tulisan Anda, saya baca baca bolak-balik supaya ngerti tulisan Anda itu ya. Jadi menurut Anda ini hanya vaksin ini nanti hanya untuk pasien itu sendiri, bukan banyak Iya, orang ya, betul kan? iya, kemungkinan besar ini ya namanya autologus. Jadi dari satu pasien kembali ke pasien tersebut gitu, Pak. Oke. Tidak seperti vaksin lainnya yang bisa maksudnya vaksin stem cell kan ada ya, yang bisa untuk banyak orang atau tidak, atau bagaimana? Ya, yang penting tidak seperti vaksin yang ada sekarang gitu loh, Pak. Nggak seperti vaksin Sinovac atau AstraZeneca atau Moderna yang Pfizer. satu vaksin atau Pfizer yang satu vaksin bisa dipakai untuk jutaan orang. Kalau ini kan bener-bener kita fokus bikin untuk satu orang Iya. gitu. Jadi seorang pasien yang sudah ditargetkan itu harus juga dimonitor siang malam supaya bisa Iya, menerima nanti itu ya. iya supaya ya kalau clinical trial kan begitu Pak. Jadi setelah dikasih ya harus dimonitor apakah ada pusing-pusing atau semua gejalanya harus dicatat kan. Ya gitu. Kalau dibandingkan dengan vaksin lebih mudah, lebih murah ya. Artinya sampai satu per miliar mungkin. Sekali. Ya, vaksin vaksin lain akan jauh lebih murah dibandingkan dengan ini namanya sebenarnya terapi sih Pak, bukan vaksin. Oh. Iya, lebih cocok disebut sebagai terapi dibanding vaksin. Gitu. Kalau Anda sarankan penggunaan ini jangan, atau Anda sarankan tidak Anda sarankan. Menurut saya ya kalau mau di-develop ya silahkan saja, tapi ya harus harus bukan silakan kalau mau di-develop pokoknya harus mengikuti aturan yang berlaku gitu loh Pak. Jadi jangan cutting corner sana sini jadi seperti ini kayak tiba-tiba jadi layanan kesehatan bukannya vaksin gitu loh Pak. Saya Dan kalau menurut saya sih kurang tepat lah untuk digunakan di Indonesia saat ini karena kita dalam keadaan darurat seperti ini kita perlunya vaksin yang bisa dipakai secara massal. ya, Kita memerlukan obat yang bisa dipakai secara massal untuk ya semua ya yang bisa menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat gitu loh Pak. ya. Kalau mau mempersu ini ya just for the novelty of science ya boleh-boleh saja tapi kok menurut saya rada out of touch gitu ya dengan realita realita
ya society kita seperti ini, realita masyarakat kita, dinamikanya seperti apa gitu Pak. Tadi kan Anda sebutkan di develop oleh ITIFA di sana di Amerika ya. Apakah itu bisa dilakukan di Indonesia? Tidak mungkin atau mungkin atau tidak? Penggunaannya atau pengembangannya? Pengembangannya. Bisa, cuma ya itulah Pak, banyak barang-barang dan banyak material dan peralatan yang kita nggak punya kan di sini. Oh ya. Jadi Seperti kita harus ya reagen-reagennya kan harus impor. Apa itu? Reagennya harus semacam ya ini semua alat-alat dan semua bahan-bahan yang kita pakai satu untuk mengkultur selnya, untuk menyimpan selnya, untuk merekayasa selnya itu semua kan harus impor. Gitu Pak. Jadi itu saja udah mahal kan. Proses impornya aja sudah mahal. Belum kalau misalnya kita harus beli equipmentnya seperti inkubator, segala macam. Itu semua kita belum bisa bikin sendiri di sini masalahnya. Itu semua barang, hampir semua barang yang dipakai di riset, setidaknya di riset di field saya ya, di science ini, semuanya impor Pak. Jadinya akan mahal. Karena Indonesia belum bisa bikin sendiri. Di Indonesia belum bisa bikin sendiri. Kita bisa jadi distributor, iya. Tapi kita belum bisa bikin sendiri gitu. Selain Amerika, negara mana lagi yang mampu untuk melakukan rekayasa seperti ini? Jepang? Banyak sih, Jepang, Australia, Singapura, semuanya udah bisa kok Pak. Oh, udah bisa ya? Iya. Di Indonesia aja kita belum kita tahu teknologinya, cuma kita belum ke sana gitu karena ya itu kendala biaya. Ada virus merah putih kan yang Eggman itu ya? Eggman vaksin kan merah putih. Vaksin merah putih. Ya itu masih bisa juga ya masih dalam development ya. Saya kurang tahu. Yang saya dengar Eggman itu mereka menggunakan recombinant protein. Tapi saya belum 100% tahu. Karena belum ada publication-nya gitu Pak untuk dibaca. Jadi saya belum 100% tahu teknologinya seperti apa dan cara mereka cara mereka memproduksinya seperti apa gitu Pak. Tapi itu masih preclinical dan diestimasi April 2022 baru bisa dipasarkan. Bukan. Iya. Ya, sains memang memerlukan waktu sih Pak. Iya. Sementara di negara lain sudah bisa ya gitu ya. Indonesia masih belum bisa ya. Tahun 2022 itu baru menghasilkan. Ya kita memang punya kendala macam-macam itu sih Pak. Seperti yang saya bilang tadi, kita untuk mendapatkan reagen aja perlu nunggu 2-3 bulan. Itu kan memakan waktu cukup signifikan ke timeline kita gitu loh Pak. Jadi untuk bikin aja mungkin harus nunggu berapa bulan gitu. Untuk bikin satu batch aja gitu loh. Mungkin harus nunggu berapa bulan gitu. Iya. Kalau apa ya? Saya jadi bingung. Jadi kalau misalnya ITIFA biomedical itu membuka cabang ke sini, itu bisa juga atau tidak? Membuka cabang di Indonesia maksudnya? Iya. Mereka menyebutkan ada ITIFA Indonesia gitu. Ya setahu saya mereka punya kayak partner ya di Indonesia kayak PT. Kayak distributornya gitulah PT. Distributor, bukan ya? Makmur. Iya. Betul. Ya bisa aja mereka menggunakan itu sih. Tapi ya itu satu lagi ya itu mungkin produk mereka tidak bisa dikonsider sebagai vaksinasi karena ya lebih ke terapi. Jadi ya mereka cuma melayani ya orang yang mampu bayar gitulah Pak.
tidak secara massal ya. Tidak bisa secara Anda massal. menganjurkan ke, kalau seandainya Anda diminta nasihat atau saran, Anda menganjurkan apa ke BPOM atau siapapun lah lembaga di Indonesia ini, diteruskan atau tidak? Kalau menurut saya sih BPOM sudah benar ya kemarin untuk karena mereka kan ya kerjaannya memang badan Ya, regulasi. Jadi betul. badan regulasi ya memang harus mengenforce rules. Iya, Gitu. Menurut saya mereka sudah benar dengan melakukan itu karena memang ada banyak isu, ada banyak kejanggalan di proses filingnya, tidak ada izin dari komisi etik, itu udah etik breach. Ya pokoknya pelanggaran besar lah itu kalau menurut kami di field ini gitu. iya. Menurut saya BPOM sudah benar dan ya kalau solusinya ya jadinya begini ya sudahlah, itu namanya solusi politik I guess. Iya. Solusi politis. Tapi ya menurut saya BPOM sudah benar sih karena BPOM memang harus make sure bahwa semua alat atau semua obat yang beredar di Indonesia yang bersangkutan dengan kesehatan itu harus dibuat sedemikian rupa, harus dibuat berdasarkan good manufacturing practice, harus dibuat berdasarkan good clinical practice gitu-gitu Pak. Itu supaya menjaga ya kesehatan dan keamanan masyarakat juga gitu. Oke. Terus Ya. bagaimana dengan para pasien atau calon pasien atau apapun yang sudah terlanjur? Ya, itu ya Mereka seperti mengharapkan saya. sekali ya, berharap sekali untuk bisa, wah ini saya lebih kuat daripada yang lain, atau karena dengan biaya yang besar. Ya, itulah namanya juga advertisement ya. Ya kalau once again itu prerogatif mereka kalau mereka ingin melakukan ini. Dan ya of course artinya mereka juga harus menanggung resiko yang datang dengan prosedur ini kan. Ya. Ya kita belum tahu banyak apa side effect dari ini, apakah severe, apakah ringan kan kita juga belum tahu. Iya. Nah, I guess kita akan tahu nanti kalau misalnya hasilnya dipublikasiin. Harusnya sih hasilnya dipublikasikan ya. Betul. Gitu. Jadi ya kalau mereka, tapi kalau cuma ingin mendapatkan imunitas dari COVID, ada lebih banyak caranya, yaitu nunggu giliran vaksin, tetap jalani prokes. Ya, saya mengerti lah ini mungkin karena orang-orang banyak yang sudah desperate untuk mendapatkan untuk kembali ke kehidupan normal ya, tapi ya bukan gini juga caranya. Yang kalau boleh mereka-reka atau menebak-nebak, itu para pasien itu hanya diambil darahnya saja atau bagaimana menurut Lily? Kalau yang saya baca sih mereka diambil darahnya, setelah itu darahnya yaitu diisolasi sel dendritnya, terus seminggu kemudian mereka harus kembali ke kliniknya itu untuk diinjeksiin kembali sel dendrit yang sudah direkayasanya itu Pak. Gitu sih yang itu sudah sampai ke sana. Itu kan kemarin kan mereka baru ngambil darah ya, jadi itu kan baru, iya, jadi mungkin akhir minggu ini mungkin mereka harus balik lagi ke RSPAD ya kemarin ya, harus kembali lagi ke RSPAD untuk kalau tidak ada kendala ya harusnya seminggu bisa balik lagi untuk mendapatkan terapinya begitu. Ya. Ini berbeda dengan Anda sebutkan tadi, ini terapi ini untuk kanker ya, bukan untuk COVID ya. Ya untuk COVID ya memang baru ini sih Pak, baru sekarang ini dikembangkan. Sebelumnya ya memang
dikembangkan untuk cancer gitu. Iya. Oke. Ini boleh menyinggung tentang Hari Kartini sebentar ya. Anda kenapa kembali ke tanah air? Ya, karena saya lihat di tanah air, ya saya diperlukan lah, Pak. Masih diperlukan. Ya. Sudah banyak orang seperti saya di Amerika, tapi di Indonesia kan ya masih jarang lah, dan sudah tugas saya untuk membantu membangun negara. Ya. Anda sekarang kalau boleh tahu Anda bekerja di sebuah perusahaan asing atau perusahaan negeri atau Oh, swasta? saya kerja di sektor swasta, Pak, di PT Kalbe Farma. Oh, PT Kalbe Farma. Mm. Okay. Selain Anda siapa lagi yang dalam mendapatkan gelar PhD untuk bidang ini? Selain Anda siapa? Yang Anda tahu aja. Ya, di tempat kerja saya sih cuma satu orang lagi. Oh. Iya, rekan kerja saya tapi ya dia dapat lulusan dari IPB sih, Pak. Yang dari Amerika ya baru saya, dan kayaknya yang spesialisasinya stem cell juga sejauh ini baru saya sih, Baru Pak. Lili ya. Tapi mungkin kedepannya akan lebih banyak, Pak, insya Allah. Iya. Kenapa Anda tertarik dengan ini? Dengan bidang ini? Kenapa ya? Karena stem cell itu sangat versatile ya, karena ini sebuah sel yang kalau kita bisa memanfaatkannya, ini akan menjadi sel yang ya bisa menjadi sel apa saja di dalam tubuh kita. Jadi nantinya ini kita bisa membuat sebuah terapi yang akan bisa menggantikan sel yang sudah mati atau sel yang sudah rusak dengan sel baru gitu, Pak. Jadi kebanyakan masalah atau kebanyakan sumber penyakit itu kan ya organnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Kenapa organnya tidak berfungsi dengan baik? Karena sudah banyak sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati. Nah, dengan stem cell ini kita akan bisa ya membuat sebuah sistem atau membuat sistem yang bisa nantinya akan menggantikan atau cell replacement therapy, merejuvenate sel organ-organ yang sudah tua, organ-organ yang sudah rusak ini. Dan karena stem cell bisa menjadi semua sel yang ada di dalam badan dari otak sampai kaki, nah potentially kita bisa ya menyembuhkan semua penyakit lah. Gitu ya. Meremajakan. Rejuvenating. Ya, seperti itulah, Pak. Jadi, tapi itu masih jauh di masa depan lah. Kita masih harus belajar banyak tentang bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana sel-sel itu menggantikan diri, bagaimana sel-sel itu berubah dari stem cell menjadi sel jantung misalnya gitu loh, Pak. Itu masih harus dipelajari dan masih harus diteliti supaya kita bisa lebih mengendalikan sistemnya gitu, Pak. Siapa tokoh pujaan atau Anda dalam hal ini, dalam bidang ini di Indonesia? Di Indonesia, waduh. Di Indonesia nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Kalau di luar negeri, di luar negeri sih, bukan? Nggak juga sih, Pak. Bukan masalah stem cell ya, masalah science aja gitu, Pak. Idola saya sih masih tetap ini ya, Marie Curie, pemenang Nobel, satu-satunya wanita yang menang 2 Nobel sampai sekarang. Oh, tahun berapa dia? Ini orang Amerika ya? Warga Amerika. Marie Curie itu saintis aslinya dari Polandia, tapi jadi warga negara Prancis. Dia menang Nobel karena dia menemukan 2 elemen, polonium dan radium. Jadi
radioterapi, semua radiasi itu awalnya dari dia yang menemukan. Konsep radiasi itu, konsep radioactivity itu dari dia keluarnya. Ya. Sekarang masih ada orangnya atau? Oh, udah meninggal sudah lama, Pak. Iya. Pesan-pesan untuk para penonton atau para generasi muda lah, para Kartini Para Indonesia. Kartini. Apa ya? Ya jangan takut untuk defying expectation lah. Kalau bisa, ya do something unpopular, do something unconventional to get out of your comfort zone. Karena kita sendiri juga tidak tahu apa yang kita bisa lakukan sampai kita tidak bisa, sampai kita mencobanya gitu. Dan ya jangan terlalu jangan terlalu nurut dengan ekspektasi society atau apalah gitu. Ya beranikan diri lah untuk melakukan sesuatu yang unusual gitu, seperti ya belajar sains, belajar teknik, meskipun banyak orang yang bilang perempuan itu kan matematikanya kurang lah, ya prove them wrong. Ya jangan takut untuk sekolah lebih tinggi, meskipun nanti ada yang bilang jangan sekolah tinggi-tinggi, ntar nggak ada yang mau sama kamu gitu. Ya sekolah lain, sekolah semaunya kamu lah, setinggi-tinggi mungkin lah kalau bisa gitu. Pokoknya jangan ya be like Ibu Kartini, dia juga sangat ini kan pioneering dan very bold untuk zamannya. Ya, seperti itulah. Oke, terima kasih banyak Lily. Ya, terima kasih Pak. Atas waktunya dan saran-sarannya, penjelasannya. Ya, semoga membantu. Ya, tentu saja. Semoga banyak Kartini muda lain yang akan mengikuti jejak Lily. Terima Amin. kasih para penonton. Selamat siang, selamat malam, dan kita akhiri. Terima kasih.